Jadi itu tadi ya, apa, Manchester City berhasil ke final setelah ngalahin MU 0-2. Ya emang sih dua set piece tapi kalah, tetap kalah lah. MU ini ini ya, masalah MU di musim ini entah kenapa mereka sering banget kebobolan dari yang namanya defending set piece gitu, karena nggak main-main yang ngegolin dari City pun adalah pemain-pemain dari lini belakang gitu kan, yaitu Fernandinho sama John Stones, yang mana John Stones tuh kata si Peter Drury tadi terakhir ngegolin tuh sekitar 3 tahun lalu gitu kan. Terus Fernandinho terakhir ngegolin juga 2 tahun lalu buat City. Berarti harus dipertanyakan gitu kualitas defending set piece dari MU ini. Mungkin mereka buat, kalau memang di liga mau bener-bener berkompetisi dengan Liverpool, ini harus diperbaiki gitu ya, karena Liverpool sendiri kalau kalau misal set piece, misal ada Van Dijk gitu, karena Van Dijk kuat banget di udara, dan crossing dari Alexander Arnold itu juga mantep punya gitu. eh Terus sejak awal tuh sebenarnya ya udah ada 3 gol yang dianulir gitu kan. Kalau nggak salah tuh gol bunuh dirinya John Stones, terus ada City, lupa aku siapa itu. Nah, terus dari awal sebenarnya sebenarnya MU bisa ngimbangin permainan City, pressing sampai di babak pertama gitu kan. Sampai di babak pertama, cuma Pep ini agak-agak cerdik juga gitu kan, untuk dia belajar dari match-match sebelumnya ketika ngelawan MU, di mana eh, Raheem Sterling tuh dikantongin sama AWB gitu. Dan sekarang dia mainin Sterling di kanan bukan di kiri, dan mainin Phil Foden di sebelah kiri, dimana dia berhadapan sama AWB gitu. Ketika Sterling seneng holding bola terus coba ngelewatin lawan, Phil Foden ini lebih ke off the ball, yaitu nusuk-nusuk. Maksudnya lebih gaya mainnya nusuk, dan itu yang bisa menghindari tackling-tackling dari AWB gitu. Terus defense City tuh bener-bener kuat dengan Ruben Dias tuh yang ngelakuin block shotnya Rashford tuh. Dia lumayan, ya enggak lumayan sih, sangat solid di belakangnya, namanya Ruben Dias tuh. Keren. eh Dean Henderson, ya kalau Dean Henderson penampilannya sangat-sangat eh enggak, 2 gol yang sebenarnya ya di luar ini sih kapasitasnya gitu kan, karena di gol pertama adalah close range, ya flick dari ini ya, dari John Stones gitu kan. Terus yang kedua, shootingnya Fernandinho bener-bener nggak akan dijangkau kiper manapun kalau seperti itu. AWB di ya lumayan lah untuk sebenarnya pemain-pemain MU secara keseluruhan lumayan, ya nggak baik nggak buruk juga, maksudnya sampai babak pertama lah, itu udah oke punya. Cuma Bruno nggak perform, Bruno Pogba bener-bener nggak perform dengan passing-passingnya untuk nyari di mana Rashford dan Martial. Mereka sering banget ya mungkin karena emang pertahanan City yang keren lah, yang maksudnya Pep tahu gimana cara menangkal para pemain MU. Dia udah belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lalu istilahnya gitu. Nah, itu terus cuma Bruno ini nggak perform di match ini. Luxo menurutku pemain terbaik MU di match ini adalah Luxo ya. Dia naik turun, dan karena ya itu tadi bola dari City lebih sering lewat Sterling gitu. Sterling, De Bruyne yang sering banget main di sisi kanan, sementara di Gundogan sama
sebelah kiri itu pun mereka lebih sering gerakan-gerakan off the ball aja, menusuk ke kotak penalti. Cuma City juga sebenarnya kesulitan kalau buat nembus pertahanan MU gitu ya, karena Fred sama McTominay lagi-lagi sebagai holding midfielder yang holding, yang bertugas holding, mereka mereka cukup cukup oke punya. Dan akhirnya untuk itulah ketika MU ketinggalan satu gol, keluarlah si McTominay gitu, dan MU bermain dengan cuma satu holding midfielder di Fred. Terus McTominay keluar diganti sama Greenwood, sedangkan Pep buat ngatasin ini dia akhirnya ngeluarin pemainnya siapa lupa aku, dan digantiin sama Rodrigo. Oh, Mahrez digantiin sama Rodrigo, seorang winger yang pagi ini main sebagai false nine gitu kan, terus dia digantiin sama seorang holding midfielder. Itu untuk menangkal Pogba dan Bruno yang lebih turun gitu. Ya sebenarnya ya match ini adalah menurutku vibe-nya istilahnya kayak pertemuan MU dan City sebelumnya di Premier League, cuma lagi-lagi yang membedakan ya itu City berhasil memanfaatkan kelemahan MU di set piece, di defending set piece, dan ini PR banget buat Ole. Dan nggak ada alasan, kalah tetap kalah, dan City akan ketemu Tottenham ya di final, dan itu final yang pasti keren karena lagi-lagi Pep ketemu Mourinho. Nggak tahu gimana ntar, soalnya kemarin kan Tottenham berhasil menang tuh di Premier League sama lawan City itu dengan taktikal masterclassnya Mourinho gitu. Besok kita lihat lagi, ketemu lagi di match selanjutnya.